Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengklaim mantan pemain timnas Belanda akan menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Patrick Kluivert disebut sudah menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan timnas. Patrick adalah mantan striker tim nasional Belanda yang memiliki lisensi kepelatihan. Saat aktif sebagai pemain, Kluivert pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie, Liga Champions, Piala Super Eropa hingga Piala Interkontinental, juga membawa Barcelona menjadi juara Liga Spanyol. Tapi seperti apa respons masyarakat atas penghentian kerjasama timnas dengan pelatih Shin Tae-yong? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Ramai sekali kalau kita lihat di media sosial pro kontranya sejak semalam bahkan saat kabar ini berembus, Putu. Nah, bagaimana reaksi masyarakat yang Anda tangkap soal pemberhentian kontrak Shin Tae-yong ini? Ya, kalau melihat bagaimana respons publik begitu ya, baik dari perbincangan sehari-hari ataupun juga yang tentu saja kalau bisa kita lihat secara langsung di media sosial, ini menjadi satu pembahasan yang bahkan ramai sejak tadi malam begitu ya, apalagi ketika Exco PSSI, meskipun waktu itu PSSI belum mengeluarkan statement apapun terkait Shin Tae-yong, tapi simbol ataupun juga sinyal perpisahan dengan Shin Tae-yong ini sudah menuai banyak sekali respons dari publik. Banyak juga yang tentu saja ini merasa bahwa perginya Shin Tae-yong di tengah-tengah kualifikasi Piala Dunia ini justru bisa menjadi backfire begitu ya, atau bumerang bagi pemain kita yang saat ini akan bertanding pada Maret nanti di 2025 melawan Bahrain dan juga Australia. Ini justru berpengaruh pada mental dari para pemain, kemudian juga ketika nanti misalnya diganti dengan pelatih baru maka harus ada bonding, ada strategi yang kemudian harus disatukan lagi antara pelatih dan juga pemain, dan ini justru menjadi kendala bagi para pemain untuk mencuri poin di kualifikasi Piala Dunia nanti. Kalau kita lihat misalnya saja respon publik di Twitter, Friska dan juga saudara, ini menjadi trending topik. Ada beberapa poin yang menjadi trending topik, misalnya kata ataupun juga nama Shin Tae-yong. Ini ada 105.000 cuitan, kemudian here we go yang merupakan tanda bahwa nanti akan ada pelatih baru begitu ya. Ini dicuitkan sebanyak 63,2 ribu, kemudian PSSI 155.000 cuitan dan Erick Thohir 14,2 ribu cuitan. Itu di Twitter. Tidak hanya di Twitter saja, tapi di Instagram ini juga banyak sekali hal-hal yang kemudian disampaikan, baik itu di Instagram para pemain, kemudian di medsos resmi, media sosial resmi PSSI, Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong. Ini juga banyak pesan-pesan yang disampaikan. Pesan-pesan perpisahan dari para pemain ini juga sudah disampaikan, bagaimana apresiasi dari para pemain atas kepercayaan Shin Tae-yong memainkan mereka di laga-laga timnas begitu. Ini tentu saja jadi bagian tersendiri bagi para pemain dan tentu akan berpengaruh juga pada prestasi-prestasi ataupun juga jam terbang dari para pemain. Misalnya di Instagram ada akun @richie_fm yang mengingatkan Erick Thohir bahwa STY sudah on the track, artinya dari mulai perjalanan 2019 sampai dengan saat ini masuk dalam kualifikasi babak ketiga Piala Dunia. Ini dinilai Richie sebagai bagian yang sebetulnya sudah sesuai begitu, bahwa memang target Shin Tae-yong masuk bergabung dengan Indonesia sebagai pelatih kepala adalah membangun mental yang baik, kemudian juga mengatur bagaimana makan para pemain, dicek alerginya, bahkan sistem sederhana begitu ya, dasar-dasar bermain bola dari mulai passing, kemudian hal-hal lain yang menjadi dasar kontrol bola ini sangat diperhatikan oleh Shin Tae-yong. Jadi sebetulnya sudah on the track apa yang dilakukan, dan ini juga ketika kemudian ada pelatih baru yang nanti akan menggantikan Shin Tae-yong, ini dianggap sebagai kemunduran begitu, karena harus dimulai lagi dari nol, dan kemudian juga ada beberapa hal yang harus disesuaikan antara pemain dan juga dari pelatih. Kemudian dari @nugraha bin Suhedi, ini juga dari Instagram, yang menyoroti mental pemain setelah kepergian dari Shin Tae-yong. Bahkan kalau kita lihat pertandingan nanti yang digelar pada Maret 2025, Indonesia akan bertandang ke Australia, kemudian juga akan menyambut Bahrain di Indonesia.
ini justru nanti ditakutkan dengan kepergian Sinteyong, justru ini akan berdampak pada mental para pemain. Indonesia padahal masih punya kans untuk lolos Piala Dunia, tapi kalau mentalnya drop ditakutkan nanti permainan tidak bisa berjalan secara efektif dan juga konsisten. Ada juga, ini merupakan cuitan dari @Andri Mulyanto 025 yang menyoroti hal serupa terkait dengan mental para pemain, kemudian juga pergantian pelatih di tengah pertandingan. Ini bukanlah hal yang baik, tapi ada satu pesan yang disampaikan, harapannya pelatih yang baru ini bisa sprint begitu ya, bukan hanya lari cepat saja, tapi bisa mengejar bagaimana bonding dengan pemain, meningkatkan mental, menjaga mental para pemain. Kemudian kalau kita lihat bagaimana PSSI tadi saat konferensi pers yang menargetkan harus lolos Piala Dunia begitu ya, karena pergantian pelatih ini dilakukan supaya nanti bisa lolos Piala Dunia, ya artinya banyak PR yang harus kemudian dilakukan, banyak penyesuaian-penyesuaian yang kemudian harus dilakukan. Kalau kita lihat memang ini belum secara resmi disampaikan, tapi dari konferensi pers tadi juga sudah ada beberapa nama yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI bahwa nanti akan menggantikan posisi Sinteyong begitu ya. Kisi-kisinya ini merupakan pelatih asal Belanda, pernah bermain juga di Belanda begitu, dan bukan kewarganegaraan Indonesia tadi yang Sinteyong sampaikan begitu. Tapi kalau kita lihat memang beberapa nama yang disampaikan, misalnya saja ada Patrick Kluivert begitu ya. Kalau kita lihat track recordnya, memang ini tadi juga sempat dicuitkan oleh Fabrizio Romano, merupakan wartawan olahraga asal Italia yang menyebut bahwa sudah deal bahwa nanti akan bergabung dengan Indonesia. Tapi kita nantikan bagaimana pernyataan resmi dari PSSI, tentu saja akan diumumkan pada Januari 12 dan pukul 4 sore. Kita nantikan apakah betul sosoknya adalah Patrick Kluivert. Yang pasti apapun hasilnya nanti, meskipun ada kekecewaan, kesedihan, dan juga hal-hal yang menyayangkan begitu kepergian Sinteyong, harapannya skuad Garuda tetap bisa kuat secara mental, bermain secara konsisten, dan lolos ke Piala Dunia. Friska. Momen berat untuk timnas Indonesia, tapi yang jelas semoga masih ada asa untuk melaju lolos ke Piala Dunia. Terima kasih Niputu Trisnanda laporan Anda.